Pemirsa, sejumlah lembaga survei merilis hasil peluang Pilpres berjalan satu putaran. Meski belum satu pun hasil survei menunjukkan angka dari elektabilitas paslon yang lebih dari 50%. Pasangan Prabowo Gibran dianggap menjadi kandidat yang paling berpotensi untuk menang satu putaran. Jadi kalau surveinya jelek, ya kita tetap kerja keras. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa satu putaran. Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, mengajak seluruh relawan dan tim pemenangannya tidak jumawa dan tetap kerja keras, meski hasil sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan Prabowo Gibran di posisi teratas. Gibran menargetkan memenangi Pilpres Februari nanti hanya dengan satu putaran. Optimisme Gibran pun bukan tanpa data. Berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas Prabowo Gibran mendekati 50%. Menurut hasil survei Populi Center, elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 42,5%, sementara Poltreking 40,2% dan Indobarometer mencapai 43,5%. Optimisme satu putaran bukan hanya milik Prabowo Gibran. Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud MD juga percaya diri dapat menang satu putaran. Paslon dinyatakan menang satu putaran apabila meraih suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pilpres, dengan sedikitnya 20% dari suara di setiap provinsi. Tim Liputan, Universe. Ya, kita bahas bersama dengan Wakil Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Mas Herzaki Mahendra, ada Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Pak Marsya, dan peneliti Populi Center, Mas Hartanto Rosoyati. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore. Sore, Mbak. Ya, selamat sore. Saya mau ke Pak Marsya dulu. Apa sih yang membuat Ganjar Mahfud ini optimistis bisa menang satu putaran? Ya, kita hari ini terlihat bekerja. Saya sendiri hari ini masih ada di Bengkulu. Dan semua relawan-relawan kita ini bekerja dengan optimal. Saya pikir itu akan memenangkan hati rakyat ya. Di samping kita sangat percaya kualitas daripada kandidat kita, baik dari sisi pengalaman maupun kualitas kerjanya gitu loh. Sudah terbuktilah untuk urusan itu. Sehingga kita yakin itu akan bisa menarik perhatian rakyat Indonesia untuk bisa memilih ya. Walaupun sebenarnya sampai hari ini belum ada satupun survei yang menyatakan jumlah di atas 50% ya. Kita harus akui bahwa kita masih perlu bekerja keras untuk bisa menghasilkan itu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah keprihatinan kita akhir-akhir ini, Mbak, gitu ya. Okay. Karena kita melihat banyak sekali hambatan kita di lapangan yang mungkin bukan secara resmi, tetapi ada oknum-oknum lah. Baik juga semua atribut kita ini banyak yang dicabut, sementara ini kita agak sedikit melihat ada netralitas yang kurang pas ya. Dari mana itu maksudnya tempat, Pak Marsya? Ya. Tudingan kepada siapa itu yang Anda sampaikan? Kepada penyelenggara ya saya lihat ya. Misalnya di beberapa daerah kayak kemarin di Siantar gitu ya. Spanduknya atribut dari kandidat kita dicopot, tapi kandidat lain itu dibiarkan gitu loh. Saya melihat ini satu ancaman juga terhadap proses ya, sehingga nih kami bekerja keras untuk menggalang kekuatan rakyat agar pemilu 2024 itu bisa dimenangkan oleh rakyat, bukan oleh karena satu dan lain hal. Oke, gitu. Pak Marsya, ini seperti yang Anda sampaikan tadi dengan dinamika elektabilitas paslon termasuk Ganjar Mahfud juga, optimisme dari TPN Ganjar Mahfud masih 100% atau agak berkurang dikit atau seperti apa? Kita 100% Mbak, selama pemilu ini dilakukan dengan jujur, adil, terbuka. Kita yakin 100% bahwa Mas Ganjar akan bisa memenangkan hati pemilih dan mudah untuk menang satu putaran. Tapi kalau kemudian ini tidak dikawal dengan baik, mungkin hambatannya akan sangat besar. Sehingga nih kita sedang mempersiapkan segala upaya
agar pengawalan mulai dari tingkat TPS sampai nanti ke pengumuman rekapitulasi, itu suara-suara itu tidak ada yang meleset dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Tapi sekali lagi, saya ingin menunjukkan keprihatinan yang luar biasa dan ingin menyerukan kepada aparat negara untuk segera bertindak. Karena ini sudah cukup masif gerakan-gerakan untuk mencabuti atribut-atributnya Mas Ganjar dan ini, walaupun dengan alasan yang mungkin cukup rasional ya, tetapi perlakuannya yang tidak adil yang kita perhatikan. Itu Pak. Oleh karena itu program kita namanya Bersatu Kawal Pemilu ya, Pak Marsya. Kita tanya ke Mas Herzaki. Mas Herzaki, kalau dari TKN Prabowo Gibran juga optimismenya masih 100% untuk target bisa menang 1 putaran? Kalau ini kan namanya upaya, ya, namanya upaya. Alhamdulillah saat ini sebagian besar survei menunjukkan kalau Prabowo Gibran berada di posisi teratas. Bukan hanya 1 atau 2 survei, tapi sebagian besar survei, itu satu hal. Yang kedua, rata-rata ternyata sudah menempuh angka di atas 40%. Nah, bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Mas Gibran kemarin itu kan lebih kepada pemacu aja, pemicu semangat kami, ya kan, pemicu semangat para relawan. Karena bagaimanapun namanya pemimpin ya seharusnya tentu menyemangati timnya, kan begitu. Nah, ini yang kami bisa sampaikan. Jadi bukan berarti bahwa kita apakah kemudian bisa 1 putaran, apakah bisa harus 2 putaran, ini semua rakyat yang akan menentukan. Tapi berarti bukan targetnya 1 putaran gitu ya Mas Herzaki? Ya, kalau misalnya memungkinkan kan angka baiknya. Tapi setahu kami kan semua juga berangkat seperti itu. Karena bagaimanapun kalau kita bicara mengenai 1 putaran, ya kalau memang rakyat mengendapi, ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kita berjuang, lalu kemudian bertarung di putaran kedua, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, kami juga mencermati tadi apa yang disampaikan oleh Pak Amar, sangat setuju Pak Amar, kita nggak ingin tuh ada namanya kecurangan, apalagi ada ketidakberpihakan, ketidaknetralan. Kan baru-baru ini Bawaslu sudah mengeluarkan surat ya, setahu kami Bawaslu di Majalengka. Bupati Majalengka dalam acara secara resmi sebagai ASN, beliau meminta memilih capres tertentu, memilih caleg dari partai tertentu. Dan itu bukan capres kami, bukan dari partai kami, itu Bupati Majalengka, sudah terbukti. Ya kan? Bukan lagi klaim, bukan lagi fitnah atau anggapan, tetapi kenyataan. Dan Bawaslu sudah menunjuk itu. Hanya saja katanya tidak bisa dihukum. Itu bersalah, tapi tidak ada hukumannya, gitu. Tidak ada sanksi. Ya, dan kita juga mencermati gitu ya. Kemarin banyak beredar yang fakta integritas. Disorong. Antara PJ Sorong yang kemudian diganti katanya. Bayangkan ada komitmen harus memenangkan salah satu capres. Dan bukan kami. Makanya kami sangat sepakat dengan Mas Amar tadi. Tolonglah jaga netralitas, objektivitas. Jangan ada lagi IPJ kepala daerah misalnya diganti hanya gara-gara tidak mau berpihak pada salah satu paslon. Nah ini sangat menyedihkan kalau misalnya benar. Lalu yang kedua misalnya yang sudah terbukti benar kayak Bupati Majalengka itu sangat disayangkan. Kami tidak ingin ada bupati-bupati atau kepala daerah lain yang seperti itu. Kita kembali ke topik kita soal 1 putaran. Ini kira-kira kalau gapnya sekarang elektabilitasnya masih 40%-an, Mas Herzaki, mungkinkah untuk kemudian bisa mencapai lebih dari 50%? Ya, kalau menurut kami mungkin tidak ada yang tidak mungkin nih, ya Mbak. Semua mungkin saja. Kalau Allah berkehendak, kalau rakyat menginginkan itu gitu. Tapi bagi kami yang paling penting kita upaya sebaik mungkin ya. Bagaimana agar program-program kami yang semuanya baik buat rakyat, bermanfaat buat rakyat. Nah ini misalnya, bagaimana agar anak-anak yang lulus kuliah gampang dapat kerja, kan begitu. Bagaimana agar ibu-ibu rumah tangga nggak khawatir nih lihat sembako harganya melambung tinggi. Bagaimana harga sembako mudah dijangkau. Kan itu yang kita upayakan diantaranya. Bagaimana misalnya program kami, ya kan, makan siang dan minum susu gratis, memastikan tidak ada lagi stunting ke depannya. Atau meminimalisir kemiskinan ekstrim. Nah ini kan upaya-upaya inilah yang akan kami sampaikan kepada publik gitu. Nah, kami juga melihat di video di sini ada Pak Prabowo. Bagaimana pidatonya menggelegar, sangat substantif dan berisi, memukau. Tetapi tetap beliau kemudian menyampaikan, mengapresiasi pasangan calon yang lain. Lalu kemudian mencoba membawa keriaan. Agar apa Mbak? Janganlah kita jadi ajang pemilu yang saling tuduh, saling curiga, saling sebar hoax dan fitnah. Kalau misalnya ada kecurigaan, ada yang melakukan pelanggaran, laporkan Mbak. Bawa bukti, upload di media sosial. Ayo masyarakat sama-sama kita upload di media sosial karena media sosial sangat powerful. Ya kan? Ya. Ayo kita sama-sama. Saya mau ke Mas Hartanto. Ini semangat kami seperti itu. Siap.
Saya mau ke Mas Hartanto dulu sekarang dari peneliti Populus Center. Kalau Mas Hartanto dari luar kita melihat, mungkin bisa melihat dari masing-masing koalisi Capres-Cawapres, kira-kira suasana kebatinan di dalam seperti apa sih kalau Mas Hartanto melihatnya? Apakah ini terlalu optimis atau gimana melihat dengan dinamika elektabilitas Capres-Cawapres saat ini? Mungkin pertama yang bisa saya jelaskan, Mbak ya. Jadi tidak ada salahnya ketika masing-masing tim pemenangan itu menginginkan satu putaran. Karena memang hal tersebut juga terpotret dalam survei Populus Center juga, bahwasanya memang masing-masing pendukung pasangan calon ini di atas 60% itu menginginkan satu putaran. Cuman pertanyaannya adalah siapa kemudian pasangan calon yang berpeluang? Memang kalau kita berbicara pada konteks hari ini, pada hasil survei Populus Center, pun juga beberapa hasil riset yang lain, kita memang tidak bisa memastikan bahwa nanti akan terjadi pemilu satu putaran. Tapi yang kita lihat ada potensi menuju ke sana. Nah, ini terlihat dari bagaimana sebenarnya suara ini sangat dinamis, termasuk juga migrasi-migrasi suara ini terjadi dari pemilih Ganjar yang kemudian beralih ke Prabowo. Dan kita melihat bahwasanya memang kalau kita berbicara potensi menuju satu putaran, pasangan posisi sekarang ini, pasangan Prabowo Gibran yang masih diuntungkan. Karena memang kita lihat elektabilitas Prabowo Gibran ini mencapai 43%. Mas Hartanto, tadi kenapa ada migrasi pemilih menurut Anda dari pasangan Ganjar ke Prabowo? Nah, ini ada beberapa hal sebenarnya. Kenapa kemudian kita bicara migrasi suara ya, Mbak ya? Dan kalau kita lihat sebenarnya salah satu migrasi suara itu terjadi karena basis pemilih dari Jokowi di tahun 2019 yang lalu itu memiliki kecenderungan sekarang ini memilih ke Pak Prabowo Gibran, bukan ke Ganjar Pranowo. Jadi ini menjadi salah satu hal yang kemudian mengapa suara Prabowo Gibran ini naik dibandingkan suara Ganjar Mahfud. Ini migrasinya apakah Anda lihat dari daerah per daerah atau secara rata-rata atau ada daerah tertentu yang dari penelitian Populus Center ini paling krusial kemudian terjadi migrasi besar-besaran suara antara satu capres dengan capres lainnya? Oke, ini kalau saya lihat sebenarnya pertama yang paling terlihat itu dari basis pemilih yang suku Jawa sebenarnya. Jadi kalau kita lihat pemilih Prabowo dari Jawa, dari suku Jawa sebenarnya di bulan September itu sekitar 31,7%. Namun ketika berpasangan dengan Gibran, pemilih Jawa ini meningkat 40%. Kemudian di wilayah Jawa Timur juga pemilih Ganjar ini pemilih Prabowo Gibran ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan kalau kita lihat pemilih di wilayah Jawa Tengah itu memang posisinya masih banyak yang mendukung Pak Ganjar Mahfud, tetapi kita melihat ada penurunan dukungan ini beralih suaranya ke Prabowo Gibran. Kalau dari Populus Center sendiri melihat kalau memang satu putaran ini kuncinya ada di mana? Apakah di swing voters atau undecided voters yang kemudian bisa membuat pemilu kita jadi satu putaran? Ya, pertama memang kalau kita berbicara undecided voters saat ini memang angkanya itu sekitar 11%. Dan kalau kita bagi ke masing-masing pasangan calon memang belum ada yang mencapai 50%. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau berbicara swing voter itu masih ada sekitar 26%. Jadi PR bagi masing-masing pasangan calon ini adalah bagaimana tentu menaikkan elektabilitas pasangan masing-masing. Dan kalau bisa kita lihat masing-masing pasangan calon, tentu kalau kita lihat tren elektabilitas, posisi Ganjar Mahfud ini memang sedikit menurun dan artinya jangan sampai posisi Ganjar Mahfud ini semakin menurun karena itu ada kecenderungan para pemilihnya ini bermigrasi ke Prabowo Gibran. Ketika itu terjadi, otomatis posisi Prabowo Gibran ini sangat diuntungkan. Karena kalau kita lihat pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini ya, kalau kita lihat tren itu cenderung relatif stagnan. Jadi ketika migrasi suaranya
Ganjar Mahfud ini bisa Oke. ditekan, maka Prabowo Gibran juga bisa dinaikkan. Oke, Pak Amarsyah, apa mitigasi seperti apa yang dilakukan kemudian oleh TPN Ganjar Mahfud untuk kemudian bisa meraup kembali suara yang tadi disebutkan oleh Mas Hartanto, migrasi? Boleh tolong di-unmute, Pak Amarsyah? Ya, sorry Mbak. Ya, silakan Pak. Saya bukan tidak percaya pada sains, pada statistik gitu ya, tapi kok saya agak terbalik cara melihatnya gitu loh. Karena kan saya yang paling saya ikutin dari 2012, 2014, 2019, siapa-siapa relawan-relawan Jokowi yang ada di Ganjar, siapa-siapa relawan Jokowi yang ada di Pak Prabowo ya. Secara basis massa itu kita masih sangat kuat di sana. Tentu ada migrasi, tentu ada. Kita tidak abaikan seperti itu. Hanya saya melihat ini kan strategi bandwagon effect ya Mbak ya. Bagaimana caranya mempengaruhi publik dengan survei-survei, bagaimana caranya mempengaruhi publik untuk bisa swing ke kandidat-kandidat tertentu. Saya tidak mencurigai apapun gitu loh. Oke. Tetapi strategi ini sudah pernah dipakai oleh tahun 2009, Mbak. Tahun 2009 itu ada satu strategi untuk satu putaran dan itu dimulai dari survei-survei. Jadi sekali lagi, bukan berarti lembaga surveinya yang tidak kredibel, tetapi tidak ada yang tidak bisa disiasati gitu loh. Kira-kira begitu ya Mbak ya. Saya sekali lagi sangat percaya pada sains, saya sangat percaya pada statistik, tetapi melihat apa yang terjadi saat ini, kita perlu lebih arif dan lebih melihat ke dalam ya terhadap hasil-hasil yang Tapi disampaikan. bukan diabaikan kan, survei-survei yang berdasarkan juga dengan data-data, juga ada metodenya yang data bisa diintervensi, Mbak. lakukan. Data bisa diintervensi, Mbak. Data bisa diintervensi. Gitu loh, Mbak, maksudnya, Mbak. Oke, saya Jadi tanya. sekali lagi, saya hanya mengingatkan, jangan sampai ini alat legitimasi untuk satu putaran. Itu yang harus kita hindari, karena bagaimanapun negara ini harus bergerak ketika kemudian pemilunya jujur, adil, itu akan menimbulkan kepercayaan pada publik sehingga negara ini bisa lompat ke depan. Kalau ini kita tidak lakukan, saya khawatir. Jadi akan dilakukan apa, Pemaksaan Pak kehendak Amarsyah? sangat mengkhawatirkan. Ya, Mbak. Yang akan dilakukan jadi apa? Siap. Strateginya? Sekarang kita terus-menerus datang canvassing ke bawah-bawah. Seperti yang Mbak Belusukan perhatikan gitu ya? sekarang ini ada di rumah bersama pelayan rakyat di Bengkulu. Di daerah manapun kita sentuh. Dan ini kerja-kerja kerelawanan semuanya. Saya hanya hadir di sini, tidak perlu mengeluarkan apapun kecuali ongkos saya sendiri kemari dan akomodasi saya. Semuanya dilengkapi oleh mereka dengan sendirinya. Luar biasa semangat di daerah, Mbak. Luar biasa semangat di daerah. Kalau TKN, jadi saya masih confidence, sangat confidence dengan itu. Pak Amarsyah, kita ke Mas Herzaki. Kalau TKN Prabowo Gibran, apa yang dilakukan? Karena kan kalau untuk memenangkan satu putaran itu 50% suara, tapi juga 20% ya minimal untuk setengah provinsi yang ada di Indonesia. Bagaimana untuk kemudian membuat gap suara itu, Mas Herzaki? Ya, terima kasih Mbak. Pertama kami mengapresiasi teman-teman di Populi ya, ada Mas Hartanto ini, dan juga teman-teman di berbagai lembaga survei lainnya. Kami tahu apa yang mereka lakukan tentunya sebaik mungkin berdasarkan metodologi ilmiah. Ya memang bagaimanapun saat ini posisi kami sedang di atas 42%, 43%, bahkan katanya bisa mencapai di atas 50% untuk 14 Februari 2024. Tapi kami masih ingat pesan ketum saya Mas AHY ya. Kalau misalnya hasil survei bagus, katanya kita jangan terlena. Tapi kalau hasil surveinya memang kurang bagus, kita juga jangan kecewa. Yang paling penting fokus saja kita rebut hati, suara, dan kepercayaan rakyat. Jadi sama Mbak, begitu juga ketika Pak Prabowo juga menyampaikan kepada kami ya, bahwa kalau ada hasil survei bagus, alhamdulillah berarti apa yang kita lakukan sudah on the right track. Tetapi bukan berarti kita harus terbuai, kita tetap harus kerja keras. Nah inilah yang akan terus kami lakukan Mbak, karena paling penting suara itu adalah di rakyat. Terima kasih teman-teman lembaga survei sudah merekam situasi hari ini. Ya tentu jika apa yang kami lakukan saat ini, selama ini diterima oleh rakyat, kami lakukan terus, ya insya Allah mungkin peluang atau misalnya dukungan ini bisa jadi semakin membesar. Karena bagaimanapun publik nyata senang Pak. Pak Prabowo itu seorang yang sangat cerdas, sangat kuat ya, pemimpin yang kuat. Bahkan misalnya kita bicara Mbak konsep ekonomi ketika di acara Indef, terlihat beliau termasuk salah satu yang sangat paten. Lalu ketika di CSIS, juga bisa memaparkan bagaimana konsep-konsep dan juga pengalaman beliau mengenai hubungan dan politik luar negeri. Tetapi di sisi yang lain, di saat situasi yang seakan-akan
bisa mengeras akibat konflik atau akibat persaingan yang tajam, boleh kemudian membawa ke dalam suasana yang santai gitu Pak ya. Seperti di KPU kemarin dengan joget-joget gitu. Jadi bagaimanapun ini yang menjadi penting. Pemimpin kita butuh pemimpin kuat, pemimpin yang cerdas, diterima oleh masyarakat, yang memahami permasalahan dan situasi hari ini dan punya pengalaman juga untuk bisa memecahkan ke depannya, tetapi tetap menjaga iklim kesejukan, ya, kehangatan, kebersamaan. Karena tetap, Pak, untuk pemilu damai ya, Mas Herzaki. Boleh hari ini kita 3 pihak, Mbak, yang berbeda berkontestasi, tetapi setelah 14 Februari nanti, setelah terpilih siapapun presiden kita nanti, ya harapan kami tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, kita tetap akan bersatu lagi sebagai Indonesia, Mbak. Kami juga siap nih, Bang, PDIP, teman-teman di TPN, kalau misalnya bergabung ke pemerintahan kami, kami siap untuk mengajak kalau berkenan, kalau kami yang nanti memenangkan hati rakyat ya, dipilih oleh rakyat. Terima kasih. Terima kasih Mas Herzaki, Pak Marsya dan juga Mas Hartanto. Sayang sekali waktu kita sangat singkat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita tentunya semua mengharapkan pemilu yang damai. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama Bersatu Kawal Pemilu.